Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepak terjang Tengku Kori ini luar biasa, seperti episode-episode drama yang meloncat dari satu kisah ke kisah yang lain. Dari sekian kisah ini yang kita tonton, dari persekusi di Bekasi, kemudian ada masalah rame-rame di Kresek di pondoknya Kiai Madudin, lantas jeda beberapa lama tiba-tiba muncul di Jember. Nah, di Jember ini kita sudah tahu semua videonya. Tengku Kori ini digeruduk oleh massa ketika mau menginap di rumah seorang kiai di Jember sana, padahal tempat dari Kori ini menginap dengan orang yang menggeruduk ini jauh sekali, bukan warga sekitar situ. Istilahnya bisa dikatakan seperti Tanggul, Jatisari, itu kan jauh dari tempat Kori waktu itu menginap. Ramelah dunia medsos. Lantas dalam perdebatan di dalam video ini, Tengku Kori mengatakan habis ini mau ke Malang. Nah, kemudian 2 hari atau sehari berselang ada lagi drama di Malang yang Tengku Kori ini dikejar oleh 10 ekor motor. Nah, ceritanya seperti itu. Yang intinya yaitu mempersekusi. Dari cerita-cerita ini ternyata ada orang namanya Bang Zaini mengamati sepak terjang dari Tengku Kori ini. Tengku Kori rupanya sudah lama disinyalir ini ada pro sama Ba'alawi. Atau mungkin si Kori ini, Tengku Kori ini berdiri sendiri yang tujuannya untuk membuat namanya ini berkibar di pernasapan ini. Dari sekian video yang saya tonton ketika Tengku Kori ini berbincang-bincang dengan Kiai di Jember, kemudian di situ ada salah satu jamaah yang menyinggung masalah tes DNA. Tetapi dengan bahasa yang begitu halus dibalikkan ke kitab mazhab, ini kita bisa tangkap kalau Tengku Kori ini setengahnya sepertinya tidak menghendaki kalau pernasapan ini selesai dengan tes DNA. Dari sekian-sekian cerita ini diduga si Kori ini ya memang mau mencari ketenaran sendiri, atau mungkin juga ada kerjasama dari klan Ba'alawi. Dalam perjalanannya ke Jember kemudian ke Malang ini ada inisiatif akan mendirikan Laskar Gawantara, kurang lebih seperti itu, yang isinya dengan harapan kalau kemana-mana ini ada yang melindungi paling tidak atau meng-backup dari persekusi terhadap dirinya. Kenapa hanya Tengku Kori saja yang kemana-mana dipersekusi? Inilah pertanyaan. Dan kemudian kenapa Tengku Kori akan membuat Laskar Gawantara untuk melindunginya, kurang lebih seperti itu, kalau Laskar PGI LSI ini sudah berdiri di mana-mana. Kenapa tidak gabung saja? Itu pertanyaan. Karena dengan adanya banyak laskar, bisa jadi itu gampang sekali nanti-nantinya gampang diadu domba. Setengah dari sekian orang yang tidak percaya kepada Tengku Kori ini, ketulusannya untuk bersama-sama merungkatkan nasab Ba'alawi yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, antara lain seperti Gus Fuad Pleret. Sudah berapa kali beliau mengatakan hati-hati kurang lebih dengan Tengku Kori ini. Dan yang baru ini ada Bang Zaini dari Kalimantan, kalau nggak salah begitu. Bang Zaini ini juga mengamati sepak terjang Kori.
dan dia juga tidak percaya kepada Tengku Kori ini untuk ketulusannya membela Putra Wali Songo yang sekarang ini lagi ramai berselisih dengan klan Balawi. Mari kita tonton videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Barusan gue dapet video dari Gus Fakih. Jadi Kori itu sekarang nyerang Kiai Mat. Jadi dengan alasan A, B, C, D, F, dan intinya ngatain Kiai Mat itu nggak berani berdebat lah gitu. Jadi emang dulu sih waktu dia nyerang sama Pak Kiai itu nyerang Gus Fuad, gue nggak mau ngomong ya, karena malas lah gue nanggepin orang kayak begini gitu. Habis nyerang Pak Kiai Fuad, terus nyerang Gus Abbas Buntat ya. Sekarang itu nyerang Kiai Mat gitu. Jadi waktu Pak Kiai dulu ngomong Kori ini penyusup, tadinya gue nggak percaya, tapi setelah diteliti kayaknya emang dia ini penyusup, dan pasti penyusup, dan nggak mungkin dia itu bukan penyusup gitu ya. Gue jelasin detailnya. Pertama gini ya, gue dapet laporan tuh dari supir Kiai Mat ya. Jadi Kori itu tuh waktu sebelum ribut sama Bahar tuh, dia tuh WA Kiai Mat, Pak Kiai saya kangen sama Pak Kiai, mau datang ke Kresek gitu. Pas dia datang, akhirnya dia bikin settingan tuh sama Bahar bin Smith. Akhirnya terjadilah soal tuh Bahar tuh ngegerebek tempatnya Kiai Mat. Satu. Terus kedua, waktu dia ke Jember, tiba-tiba udah ada orang-orangnya Habib di Jember tuh ngusir dia gitu. Ketiga, waktu dia di Malang, akhirnya dia diusir lagi tuh sama orang-orangnya Habib di Malang gitu. Kok pengusiran ini, persekusi ini tuh terjadi terus tuh sama yang namanya Kori gitu ya. Kan harusnya kita tuh kalau orang yang berpikir itu kita tuh bertanya kenapa dia doang nih yang diincar gitu. Apakah dia ada kong kali kong sama Habib? Wallahu alam bisawab gitu ya. Tapi kenapa? Nah terus gini ya, yang gue habis pikir gini ya, dia kan tuh dipersekusi terus ya, sama Bahar diajakin berantem lah, terus di Jember diusir lah sama Habib, di Malang diusir lah sama Habib, apa segala macam. Kok tiba-tiba dia bukan benci sama Habib, malah sekarang ngata-ngatain Kiai Mat, yang notabene itu tuh Kiai Mat itu tuh dengan tesisnya itu tuh membatalkan asap Habib tuh, bahwa Habib itu bukan jurahnya Nabi gitu. Dan seperti yang kita tahu ya, di podcastnya Romai Rama tuh ya, Kiai Mat udah datang, Dr. Meta Cemali udah datang, Romai Labas udah datang, apa segala macam. Ternyata Topik Asegaf dari dulu tuh kan harusnya gini ya, yang bertanggung jawab untuk diskusinya Ketua Robito Alawiyah lah. Dan Ketua Robito Alawiyah itu waktu di Banten tuh nggak datang. Terus waktu di itu tuh diganti sama Said Al Munawar, apa segala macam gitu. Jadi emang yang kabur tuh siapa gitu loh. Harusnya tuh Ketua Robito Alawiyah tuh bertanggung jawab. Kalau dia gentle tuh dia lah yang berdiskusi sama Kiai Mat, tonton live di TV gitu, dan moderatornya tuh dari akademisi. Harusnya kita berpikirnya tuh kayak gitu, jangan kayak begini di framing terus Kiai Mat nggak berani, Kiai Mat begini apa segala macam. Dan akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa dia ini emang emang supir koasi yang lagi pengen nyari duit dan nyari momentum buat terkenal gitu. Gue terpaksa nih ngomong kayak begini sama nggak urusan ecek-ecek lah kalau gue bilang. Kalau menurut gue sih harusnya tuh kalau kita tuh sayang sama Wali Songo tuh, kita tuh cinta sama Wali Songo, kita tuh harus menjaga nama baiknya Wali Songo gitu. Sekarang perjuangan kita ini nih untuk membebaskan sistem kasta-kasta, sistem inferior feodalisme itu tuh ya, yang Habib itu harus diduluanin, Habib itu tuan rumah di negara Indonesia, Habib itu keturunan Nabi harus dihormati apa segala macam. Sekarang kalau dengan kita bergabung di PWI di mana apa segala macam, dengan tidak ini, wah pokoknya Laskar itu perjuangannya tuh gila ya, keren habis segala macam. Cuma kalau ditunggangin sama orang-orang kayak Kori begini apa segala macam nih, ntar yang jelek tuh namanya Laskarnya juga ya. Sekarang kita pengen memerangi orang yang menisbatkan gelar juriah Nabi, Habib gitu. Terus kita juga samanya kayak begitu gitu. Wah gue ini Sayyid, gue ini Sarif apa segala macam. Dan akhirnya tuh fitnahan dia ke kita tuh sama. Oh kita tuh pegang nasab gitu. Harus tuh kita kalau benar-benar cinta sama Wali Songo, kita kalau misalnya sayang sama Wali Songo, udahlah gelar Habib, gelar Sayyid, gelar Sarif apa segala macam tuh kita tanggalkan dulu lah. Yang penting nih semua orang ini nih equal, sama rata apa segala macam. Karena Wali Songo juga dulu begitu. Wali Songo itu nggak pernah pakai gelar Sayyid, Sarif apa segala macam. Wali Songo tuh berbaur dengan masyarakat Indonesia gitu loh. Gua takutnya begitu tuh, kita tuh mendengung-dengungkan Wali Songo apa segala macam, tapi pada hakikatnya akhirnya kita tuh ngejelekin namanya Wali Songo gitu. Sekarang buat PWI, Laskar apa segala macam, teruskanlah berjuang apa segala macam. Cuman kayaknya tuh strateginya tuh harus hati-hati dengan penyusup-penyusup nih kayak Kori kayak begini.
Karena emang dulu Fuad dibunuh karakternya gitu ya, dengan fitnah-fitnah dia. Kusabas Buntet dibunuh lagi dengan fitnah-fitnah dia gitu. Sekarang Kiai Imad dibunuh lagi dengan fitnah-fitnah dia. Kalau misalnya itu 3 orang itu ternyata waliullah, ya kita lihat aja kualatnya tuh kayak gimana gitu. Dan Fuad Qori itu cuma 2. Kalau dia nggak dibayar sama Habib, dia itu pengecut gitu loh, sering dipersekusi sama Habib, akhirnya dia takut, akhirnya dia ngebela Habib. Itu doang sih kalau menurut gue, alternatifnya 2 itu doang gitu loh. Kalau misalnya dia, wow, gue saya malu-maluin jurian Nabi gitu loh. Jurian Nabi itu istiqomah, nggak ada yang pengkhianat kayak begitu. Jurian Nabi, saya ini mencari kebenaran. Sekarang udah disuruh tes DNA, itu tes DNA itu paling benar. Udah tes DNA. Kalau kita pentok begini apa segala macam, udah tes DNA gitu. Udah ada ininya. Dan dari segi kita udah mentok, dari segi tes DNA udah nggak mau, udah itu segala macam. Sekarang framing kayak begini, makanya wah gila ya, gue bilang ya, kiai-kiai yang di atas itu tuh pengorbanannya, perjuangannya apa segala macam tuh berat banget ya. Ternyata yang dilawan ini klien-klien, bener-bener klien-klien politikus, klien-klien licik ya, klien-klien yang pengen tuh dia tuh dihormati, dan dia tuh pengen dihormati, dia tuh pengen disembah di Indonesia. Makanya di vlog gue tuh sekte Habib itu sekte terbrutal, sekte terkejam, dan sekte tergoblok itu tuh kayaknya bener gitu. Jadi emang dia sekarang gini deh, kalau misalnya ya, kalau kita nih misalnya nih, gue bilang ini tergoblok ya, gobloknya gini, kan si Qori ini kan dipersekusi lagi, tiba-tiba dia ngebela Habib. Mau gue tuh nunggu dulu lah bangsa, 4 bulan, 5 bulan ada prosesnya, jangan langsung tiba-tiba habis dipersekusi itu ngebela Habib. Kan kata dia pengecutnya, asalnya kata dia dibayari gitu loh. Makanya tuh gue bilang goblok banget, jadi gampang banget tuh kebaca gitu settingan-settingan kayak gitunya ya. Ya udah dari gue gitu aja ya. Maksud gue gini ya, kita nih orang Indonesia nih, sekarang nih kita nih mesti cerdas ya, bahwa klien-klien ini ternyata goblok, nggak pinter-pinter amat gitu. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir, kita tuh nggak perlu takut. Framingan Qori ngejelekin Kiai Imad mah bener sih, pasti ngancur ya Qorinya. Dia lebay, Kiai Imad nggak balas WA saya apa segala macam. Itu kan kayak gue bilang mah kayak pemain sinetron lah gitu, lebay, nggak usah jadi cowok lah kayak gitu, gara-gara nggak dibales WA jadi baper gitu ya. Udah gitu aja deh. Demikian sudah kita tonton bersama-sama bagaimana statement dari Bang Zaini tentang Tengku Qori. Apakah masuk akal untuk kita terima secara nalar yang benar, ataukah yaitu monggo terserah dari teman-teman, bos-bosku, saudara-saudaraku yang menonton video ini. Terima kasih, jaga diri, jaga kantong, sehat selalu, jaga Nusantara tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.